Hai semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah readingan untuk kalian di bulan Mei 2020. Kali ini aku akan bikin di dalam satu video, jadi nanti kita akan langsung lanjut di video yang sama untuk relationship-nya. Readingan ini adalah readingan general, jadi sekali lagi dan akan selalu aku ingetin bahwa readingan ini general, bisa resonate, bisa tidak, bisa terbolak-balik energinya bila menyangkut orang lain, bisa vice versa. Jangan paksakan readingan kalau tidak sesuai, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Dan terima kasih sekali lagi dan selalu aku ucapkan untuk kalian yang sudah dan mensupport channel ini. Terima kasih banyak atas semua supportnya, atas semua kebaikannya, atas semua like, share, dan subscribe-nya. Kita ketemu nanti di readingan kalian masing-masing. Hai Sagittarius, Sun, Moon, Rising. Ini adalah readingan untuk kalian bulan Mei 2020. Kita mulai dari yang general dulu, nanti kita lanjut ke love relationship-nya ya. Sun, Moon, Rising. Oke, udah mulai. Sagittarius, kalau yang aku lihat di sini tuh kamu lagi banyak mikir, ya, banyak merenung tuh. The Hermit card, banyak introspeksi, banyak mikir, banyak meluangkan waktu untuk diri kamu sendiri, gitu ya. Melihat situasi-situasi dalam kehidupan kamu, dan aku lihat di sini apa ya? Buat beberapa dari kamu lagi terbangun spiritualnya, ya. Kamu lebih banyak mendengarkan intuisi kamu dan kamu lagi tune in banget sama spiritual kamu. Dan aku lihat di sini buat beberapa dari kamu Sagittarius, ada hal yang udah kamu tinggalin gitu ya. Misalnya sesuatu yang kamu biasa lakuin atau hobi kamu yang sering kamu lakuin di masa lalu yang udah kamu tinggalin, hampir nggak pernah kamu lakuin, yang membuat kamu tuh tertarik lagi untuk melakukan hal itu. Buat beberapa dari kamu lagi lagi dalam proses healing. Mungkin buat beberapa dari kamu ini kamu benar-benar literally kamu lagi nggak enak badan atau lagi ada sakit gitu ya. Dan kamu lagi dalam proses penyembuhan, dan mungkin di dalam proses penyembuhan itu banyak hal yang hadir ke dalam pikiran kamu gitu ya, bikin kamu merenung, bikin kamu mikir. Dan buat beberapa dari kamu mungkin kamu berusaha untuk kayak take pause gitu ya, untuk beristirahat sejenak dari kegiatan atau aktivitas-aktivitas kamu yang biasa kamu lakuin, dan mau mengevaluasi ulang pekerjaan kamu, mengevaluasi ulang apa yang kamu lakuin, mengevaluasi ulang hal-hal yang udah kamu jalanin selama ini. Dan kamu ngelihat mungkin ada beberapa hal yang perlu kamu beresin, ada beberapa hal yang gantung, ada beberapa hal yang perlu kamu benerin gitu ya di kedepannya. Dan kamu kayak ngambil hal-hal tersebut dan ngebaca lagi gitu ya, kalau diumpamakan dengan hal buku gitu ya, kamu ngelihat oh cerita yang ini di masa lalu gue lihat lagi gitu loh, jadi kayak seperti itu. Dan aku lihat ada sesuatu yang masih belum tuntas gitu ya, sesuatu yang mungkin buat beberapa dari kamu ini jadi satu trauma yang bisa jadi membuat kamu terbentur dengan hal yang sama. Aku lihat di sini buat beberapa dari kamu lebih berhati-hati gitu ya, lebih berhati-hati dalam langkah kamu. Bisa jadi ada orang offering sesuatu ya, menawarkan sesuatu, bisa pekerjaan atau hubungan. Tapi kamu kayak, tunggu dulu deh, gue masih harus banyak mikir. Gue gak bisa kasih jawaban sekarang. Tetapi buat beberapa dari kamu pun lebih hati-hati dalam langkah kamu.
Kayak apa-apa kamu double check, apa-apa kamu pastiin supaya aman gitu ya. Kamu lebih berhati-hati juga dalam kamu bertutur kata dengan orang lain. Dan mungkin hal ini sadar nggak disadari gitu ya sama kamu. Cuman kadang-kadang kamu sadar, ya gue kayaknya lebih berhati-hati lah di bulan Mei ini. Tetapi buat beberapa dari kamu ini mungkin adalah message-nya gitu ya. Lebih berhati-hati dalam mengambil satu keputusan, lebih berhati-hati dalam mengambil satu tindakan. Buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi ada orang di masa lalu yang hadir lagi ke dalam kehidupan kamu. Tapi kamu masih wait and see. Jadi apa ini orang gitu ya. Bisa jadi orang ini ada sangkut pautnya dengan kamu bukan hanya dalam bidang percintaan ya, tapi mungkin orang teman lama atau saudara yang tiba-tiba muncul lagi, kontak kamu lagi. Nah, di sini bisa jadi orang itu punya satu story yang kurang enak gitu loh sama kamu. Mungkin dia pernah minjem uang tapi nggak dibalikin, atau dia pernah nge-use kamu, atau dia pernah apa gitu ya. Dan mungkin mereka datang lagi ke dalam kehidupan kamu dan mungkin memberikan janji atau apa, ataupun mau meminta sesuatu pertolongan lagi dari kamu. Tapi yang aku lihat di sini kamu masih belum begitu percaya. Bisa jadi orang ini ada sangkut pautnya dengan pekerjaan, ya. Bisa jadi mereka menawarkan, yuk kerja sama lagi yuk, atau kerja sama gue lagi yuk, atau kerja bareng yuk gitu. Tapi kamu masih, tunggu deh, gue masih mau lihat gitu ya. Masih mau lihat, mau mikir gitu loh. Kamu masih memikirkan hal ini karena kamu nggak mau tergesa-gesa dan salah ambil langkah. Cuman ada satu trauma yang menjadi satu bahan pemikiran buat beberapa dari Sagittarius. Ada satu trauma yang harus kamu membutuhkan healing gitu ya, membutuhkan pemulihan buat beberapa dari kamu Sagittarius. Buat beberapa dari kamu, kamu lagi menikmati masa-masa sendiri kamu gitu ya. Kamu banyak menikmati masa sendiri kamu ini di bulan Mei yang aku lihat di sini ya. Kamu lebih terbangun dalam spiritual, lebih mendalami spiritual kamu yang aku lihat di dalam bulan Mei ini untuk Sagittarius. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu mulai meditasi atau kamu mulai mendengar mengkonsumsi gitu loh informasi-informasi yang membuat kamu berkembang secara spiritual. Dan ini membuat kamu banyak mengolah lagi, banyak melihat lagi hal-hal dan pelajaran-pelajaran yang telah kamu dapatkan di sebelumnya. Dan ya aku lihat ini banyak memberikan kamu bantuan atau banyak membantu kamu gitu ya untuk penerimaan diri, untuk membangkitkan lagi percaya diri kamu. Dan kamu banyak merasa bersyukur gitu ya, walaupun mungkin dalam beberapa hal kamu merasa kekurangan gitu ya, atau tidak cukup, tetapi kamu dengan kamu memperkaya dalam kamu gitu ya, spiritual kamu, pengertian kamu. Yang aku lihat di sini, kamu mendapatkan satu rasa yang meskipun kamu sendiri gitu ya, kamu merasa kebahagiaan itu gitu loh. Tetapi kamu melewati satu masa pemulihan ini yang aku lihat untuk Sagittarius. Mungkin buat beberapa dari kamu Sagittarius, bulan Mei ini tidak banyak aktivitas, perjalanannya agak slow gitu ya. Tetapi hal ini tuh memberi kalian kesempatan yang banyak untuk introspeksi ya. Untuk merenung, untuk kontemplasi. Dan yang aku lihat di sini, kalau kalian memberikan waktu ini kepada diri kalian, kalian bisa jadi mendapatkan banyak sekali ide-ide yang menginspirasi kalian gitu ya, untuk kedepannya. Apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kalian kerjakan, kalian harus gimana. Ini banyak sekali menginspirasi.
Oke, Sagittarius, ini adalah readingan untuk kalian. General, kita lanjut ke relationship. Oke, Sagittarius, ini adalah love relationship untuk kalian. Readingannya bulan Mei 2020. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Nine of Cups, Six of Pentacles dalam keadaan terbalik, Devil, World Cup, Eight of Swords, Ace of Cups, Five of Swords, Eight of Wands dalam keadaan terbalik, Lover card, dan Three of Pentacles. Nine of Wands, ya, the bottom of the decknya Nine of Wands dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kalian udah mau give up gitu ya, udah mau nyerah dalam hubungan ini. Dan kalian sekarang mungkin fokusnya untuk mengejar cita-cita dan impian kalian. Buat beberapa dari kalian, aku lihat di sini kemungkinan ada orang yang menyebabkan sakit hati gitu ya pasangannya. Bisa juga ini orang ini berselingkuh gitu ya, berbohong, menyakiti lah pokoknya pasangannya. Dan aku lihat di sini buat beberapa dari kalian mungkin ngerasa bahwa hubungan ini tuh sudah kering gitu ya, dari rasa cinta tuh udah kayak nggak ada gitu. Dan kalian ngerasa ada pilihan gitu ya, ada kalian dihadapkan dengan pilihan. Dan aku lihat di sini kalian mungkin ingin menyudahi gitu ya, ingin menyudahi hubungan ini. Kalian bisa jadi ya, yang aku lihat nih, selama ini kalian mungkin nggak gitu ngerti ada apa sih sama pasangan gue, atau ada apa sih di hubungan ini yang membuat kalian bingung dan membuat kalian tuh jadi ngerasa nggak bisa melihat permasalahan di dalam hubungan ini dengan pasangan kalian dengan jelas. Tetapi yang aku lihat di sini kalian mungkin mendapat satu clarity gitu ya, mendapatkan satu informasi juga bisa, dan melihat kejelasan dari segala sisi yang membuat kalian ngerti, oh selama ini ternyata gitu ya, pasangan gue begini gitu ya, pasangan gue begitu. Dan kalian mulai mengerti duduk permasalahannya. Dan aku lihat di sini ada satu ketidakseimbangan di antara kalian, di mana satu pihak terus melakukan hal untuk pasangannya dan di satu pihak lagi pasangannya terus menerima tanpa memberikan gitu ya, jadi timpang. Dan hal ini tuh yang aku lihat di sini membuat kalian sadar, gila ya, selama ini gue udah ngasih semuanya yang gue punya untuk orang ini, gue udah berusaha segala rupa, gue udah ngasih dia semuanya, dia mengorbankan diri gue, mengorbankan tenaga gue, pikiran gue, dan semuanya, termasuk juga finansial buat beberapa dari kamu. Tetapi ternyata orang ini di belakang gue melakukan hal yang menyakiti hati gue. Ternyata mungkin buat beberapa dari kamu, orang ini dengan apa yang kamu berikan malah bersenang-senang dengan orang lain, malah menggunakan itu misalnya ya untuk nelpon orang, untuk memberikan orang hadiah, atau ngajakin orang lain yang bukan pasangannya senang-senang gitu ya, dengan hasil kerja keras atau jerih payah kamu. Dan kamu kayak, gue udah nggak mau gitu loh, gue nggak mau lagi jadi orang yang diperah gitu ya oleh orang ini, dan gue lebih baik fokus dengan apa yang menjadi kebahagiaan gue, walaupun gue hanya sendiri untuk menikmati hal itu. Karena yang aku lihat di sini kalian stop. Cuman ada satu hal yang membuat kalian tuh nggak bisa kemana-mana. Mungkin ada satu takut gitu ya, dimana orang lain akan berpandangan seperti apa sama kalian, atau bicara apa tentang kalian. Tetapi aku lihat banyak hal yang membuat kamu tuh terjerat.
terperangkap gitu loh di dalam hubungan ini. Jadi meskipun perasaannya kayak cintanya tuh udah kering gitu loh di dalam hubungan antara kalian berdua, tapi ada sesuatu yang mengikat kamu. Dan yang aku lihat di sini kemungkinan buat beberapa dari kamu, Sagittarius, hubungan ini tuh sebenarnya udah nggak sehat gitu loh. Banyak hal yang bikin kayak hubungan ini tuh rasanya tuh kayak toxic relationship gitu ya buat beberapa dari kamu. Cuman kamu tuh masih nggak bisa ngelepasin diri. Dan ini jadi satu konflik gitu ya. Kamu konflik gitu loh ngelihat hal ini tuh konflik. Buat beberapa dari kamu, komunikasi kamu antara kalian berdua ini kurang baik gitu ya. Dan ada masalah lah di dalam komunikasi. Mungkin buat beberapa dari kamu ada salah satu yang nggak mau ngomong, memblok komunikasi ya. Tapi ada pilihan gitu loh. Ada pilihan. Masih ada komitmennya ini yang aku lihat. Cuman di masa yang sekarang, sepertinya dari cerita di kartu ini, untuk kalian bisa bekerja sama, mempertahankan hubungan ini, memperbaiki hubungan ini, ada satu pihak yang susah gitu loh untuk bisa kerjasama memperbaiki. Karena ada satu pihak yang kayak nggak mau disalahin, atau nggak mau berubah, atau nggak mau mengambil andil gitu loh untuk bisa sama-sama ngobatin ini hubungan. Cuman dilepasin juga nggak bisa gitu loh. Bisa jadi ini karena ada keluarga, ada anak gitu ya. Cuman kalian berdua walaupun ada konflik, walaupun nggak ngomongan, untuk bilang udah pisah gitu, ini masih susah gitu yang aku lihat. Cuman kamunya udah kayak mau give up gitu loh, udah kayak nyerah. Gue kayaknya udah nggak tahu lagi dia harus ngapain di hubungan ini. Gue nggak tahu lagi deh, gue harus kasih dia apa lagi sih supaya dia bisa menghormati gue, supaya dia bisa menghargai gue. Cuman yang aku lihat di sini ada satu orang yang selalu cari gara-gara gitu loh. Ada satu orang yang selalu cari perkara. Dan konflik itu bisa jadi antara kamu dengan keputusan kamu, dengan bagaimana kamu mau melanjutkan atau mau stop gitu loh, atau mau meninggalkan atau mau menyelamatkan hubungan ini, atau antara kamu sama dia sendiri. Kalau sampai ketemu gitu ya, atau sampai bicara mengenai hal ini atau dibawa lagi ke permukaan topik ini, akhirnya berantem. Dan ada satu orang yang nggak mau gitu loh, sehingga akhirnya kayak hubungan ini cuman ada karena komitmen aja, tapi dua orang ini kayak udah ogah-ogahan gitu ya di dalam hubungan ini sendiri. Kamunya sih sepertinya walaupun masih konflik gitu ya di dalam diri kamu sebenarnya masih ngarepin seandainya dia gitu ya, seandainya dia memberikan memperlihatkan upayanya dia, memperlihatkan usahanya dia untuk bisa nyelamatin ini ataupun minta maaf gitu ya. Mungkin kamu masih bisa terima atau memahami gitu ya, dan bisa memaafkan. Cuman dengan adanya penjelasan yang kalian dapetin yang membuat kalian ngerti gitu loh, kenapa sih selama ini si pasangan kalian berubah, atau kenapa sih selama ini hubungan gue begini sama dia gitu ya. Dianya seperti kayak ngerasa mungkin gak bersalah, ataupun seperti orang yang pengecut gitu ya, gak mau menghadapi dan nyelesain masalah yang dia ciptain sendiri gitu. Dan ini membuat kamu tuh jadi kayak ngerasa terperangkap.
di dalam hubungan yang kamu juga nggak ngerti mau dibawa kemana gitu ya. Kayak stuck, hubungannya nggak kemana-mana. Ada satu orang yang nggak bisa diajak kerjasama, ada satu orang yang bisa diajak ngomong, nggak bisa diajak komunikasi, dan mengclearkan situasi ini tuh mau dibawa kemana gitu loh. Hubungan ini tuh mau dibawa kemana. Oke, Sagittarius, ini adalah readingan untuk kalian. Maaf kalau tidak resonate. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.